Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Alpin Motor nih. Kali ini di sini di kesempatan hari ini, yuk kita rakit untuk motor Satria FU yang kita bongkar nih tuh. Punya Kang Soleh yang dari Walantaka nih. Sekarang kita mulai proses perakitan untuk spare partnya udah kita siapkan loh ya. Nanti kita jelaskan untuk apa aja yang diganti gitu ya. Nah, sekarang kita mulai rakit. Ini bearing juga mau kita ganti nih ya. Ini belum dibuka bearingnya. Nah, sekarang kita langsung aja kita ganti bearing nih, supaya ini tidak terjadi ngegol ya nantinya. Ini kan udah balance. Ya, sangat angkat. Pelepasan atau pemasangan bearing kruk as untuk motor Satria FU, terutama di bagian gigi sintriknya nih. Ini hati-hati karena gigi sintriknya ini nggak bisa dilepas, udah paten, udah nyatu dengan si kruk as. Kalau misalkan sempel di bagian giginya satu aja, ya harus ganti kruk as bendel. Ini original semua ya, no. Bearing kruk as kanan kiri original. Ya, ada yang ukurannya kecil dan yang besar. Yang besar letaknya di sini ya. Si oli. Pemasangan bearing bagian yang kencangnya bagian luar itu dengan catatan yang dipukul bagian luar ya. Nah, kalau pakai ganjelan bearing bekasnya bebas. Nah, gini. Nah, pukul perlahan, menyilang. Ini sampai mentok. Nah, yang sebelah sini 6204 ya, yang sebelah crankcase sebelah kiri 6204, yang satunya itu original semua ya, yang satunya 6004 sebelah kanan, crankcase sebelah kanan. Kasih oli lagi. Nah, ini juga sama posisinya, hilang mukulnya. Nah, gini hilang pun. Si oli ini juga sama. Dipasang. Ini kan kencang. Nah, kencang loh. Oh, ya. Kita balik. Kita balik kayak gini. Usup, ucul, cekelan tuh kamera be usup atur mah. Usup langsung. Ini yang sebelah sini kan itu. Ini awas loh, ya. Nih. Ini kan yang mau kita masukin bearing bagian dalam ke bagian kruk as, ya bagian dalam. Ini pakai alat lagi nih. Ini pas ukurannya dengan bearing loh. Dengan si bearing yang bagian lingkaran bagian dalam. Nah, pas kayak gini tuh. Oke. Nah, ini kan nanti nggak ada paksaan. Nggak ada paksaan dalam artian si bola-bolanya nggak ketekan, si ininya nggak ketekan gitu. Oke. Kalau misalkan dipasang di bagian kruk as di bagian sini bearingnya di tukang bubut, terus mau teknik disedot dari sini kan yang terpasang ke crankcase itu bearing bagian luar.
sedangkan yang ditarik si asnya, kruk asnya, otomatis si lingkaran bagian tengah dia ketekan narik dengan batasan bearing dan rumah-rumah bearing, sehingga bearing tersebut si bola-bolanya akan tertekan ke sini, ketarik, bearing potensi rusak. Ya, kalau misalkan ini dipasang ke tukang bubut, dipres di bagian sini, ini pada dasarnya bagian dalam kenceng dan bagian luar ke bagian crankcase ini kenceng kalau sebelah magnet. Tapi kalau sebelah kopling, ke bagian kruk asnya kendor, ke bagian si crankcase-nya kenceng gitu. Nah, untuk pemasangan ini ya lebih efektif kalau misalkan dipasang di bengkel bubut di bagian bearing, di bagian kruk as ya sebelah magnet. Ini lebih efektif dipanasin ya. Nah, kalau teman-teman nggak punya tracker sedotnya nih, sekarang kita tracker sedot aja nih. Cek langsung kruk asnya sob. Di tengah. Nah, ini pakai bekas bearing dalam, lingkaran dalam kepunyaan Suzuki APP ini, mobil kurang lurus. Nah, posisi lurus. Nah, ini pasang. Awas nih ya, dudukan rantai keteng nih. Gigi sintrik tahu patah, kalau patah udah harus ganti kruk as sebendel. Nah, ini pakai tracker sedot. Nih, si kruk as nih. Si setangnya ini posisinya harus lurus ya di sini ya. Nah, jangan ke bawah, nanti ketekan bisa patah. Pegangin tuh, sob. Nah, tinggal ditarik aja, gitu. Jadi atulah potong dulu. Tuh, ya. Nih, ini mulai rapat nih. Mantap, udah mentok. Menorkan. Tar dulu sob. Nah, tar dulu. Nah, ini udah pas no, ya udah rapet ya no tuh. Nah, tuh. Ring per tuh bergelombang ya. Ini pasang di sini. Nah, sini nih. Ini tinggal masukin. Nah, dia supaya main loh. Nah, supaya naik turun. Nah, setelah kayak gini kita paskan. Dudukan per dengan dudukan per. Ini kalau misalkan nggak pas pemasangannya no, si dudukan balancernya walaupun pernya pas, si dudukan balancernya dia karetnya tuh nggak pas. Tuh. Nah, putar lagi, cari posisi yang pas. Nah, si dudukan per dia pas, si dudukan karet balancer dia pas. Sekarang karetnya kita pasang. Nah, satunya. Nah, pernya ring seher itu mah. Mantap kan? Ini kita pasang per. Nah, ini pernya. Nah, ini pernya. Terus ini langsung ke pakai snap ring. Nah, pengunci. Dimana pengunci ini ada yang rucing dan tumpul, yang rucing menghadap keluar ya, supaya mengunci. Nanti kalau yang tumpul menghadap keluar, daya kuncinya kurang. Nah, ya, no, pas. Ini dipastikan harus benar-benar pas. Terus ini bisa digeser posisinya. Nah, ini mengunci. Nah, selanjutnya kita pasang oli su. Ini kasih oli. Kita pasang dulu. Ini agak diketuk dikit.
gigi balancer yang gede. Tuh. Nah, itulah yang gede. Nah, ini kita pasang lubang ini masuk ke pen di bagian kruk as, titiknya ketemu titik. Nah, ini paskan dulu titik balancer, baru kruk as putar. Nyari posisinya mana tadi rubak bot ini ya, pinnya. Nah, tuh, oke. Nah, titik ketemu titik deketan tuh. Titik ketemu titik, si pennya pas dengan gigi di bagian gigi balancer di bagian kruk as. Nah, kita putar. Ini harus ringan. Rasio sob. Nah, kan balance no, nggak ada goyang no. Nah, ringan. Nah, sekarang kita pasang rasio. Untuk rasio primer di sini nggak bisa lepas ya. Dia terkunci paten untuk yang primer. Dan untuk yang sekunder, dia lepas sebelah. Nah, ini cabut. Nah, di sini ada ring, sini ada bearing bambu. Nah, sini ada gigi geser atau gigi mahkota. Nah, untuk perakitannya ini gigi geser atau bisa disebut gigi mahkota yang diameternya kayak mahkota, kecil ke dalam. Nah, terus di sini terdapat ring, oke, ring. Terus di sini ada bearing bambu, oke. Ini pasang yang tengkurap ya, yang rata di atas, yang cekung di bawah. Nah, sini kasih bearing, ring. Nah, setelah kasih ring, posisinya kita pasang. Nah, posisinya kayak gini nih. Nah, tuh, klek ya. Nah, sekarang ini tinggal kita pasang. Di sini nggak ada ring lagi, sebelah bawah nggak ada ring. Ringnya ada juga di dalam bearing rasio, bearing gear, as gear. Nah, ini tinggal pasang, megangnya kayak gini tuh, tangannya ya. Setelah masuk, ini dipakai 2 jari kayak gini tuh. Nah, goyang-goyang si bagian asalanya paskan. Nah, sini ada ring bergelombang no, pasang di sini. Terus di sini ada yang sama untuk di dalam sini dengan ring di luar area kopling sebelah sini nih. Ada yang mirip sama gitu ya. Cuman yang di dalam dia nggak ada markingnya no, nggak ada catnya. Kalau yang di luar ada catnya. Ketukar juga nggak masalah sih, sama aja. Tuh, sini pasang di sini bisa, pasang di sini bisa. Nah, ini pemindah gigi. Ini untuk yang sekunder dia sama aja ya, untuk yang sekunder. Nah, 52. Kalau yang untuk primer beda, 7E untuk yang primer. Kita pasang yang primer, posisinya menghadap ke sip drum ya. Nah, ini 7E-nya menghadap ke atas, yang primer angkanya. Kalau yang sekunder dia angka 52-nya ke bawah. Ini ketukar juga bebas di atas. Yang satu di atas bisa ditukar ke bawah, yang bawah bisa ditukar ke atas, bebas. Nah, setelah kayak gini pasang sip drum. Kita pasang. Baru kita paskan posisinya kepada alurnya. Pada alur sip drum. Ini paskan. Yang bawah juga sama, paskan. Agak diangkat dikit. Nah, pas pennya yang panjang. Ini yang panjang letaknya di sini, bos. Ini bolak-balik bebas ya. Bolak-balik bebas. Alangkah bagusnya sebekasnya. Sebelahnya yang pendek. Ini bolak-balik juga bebas. Ini paskan lagi pada dudukannya. Nah, pada sip drum. Nah, masukin. Nah, untuk di bagian rasio segini udah beres ya, krukas udah kepasang, terus si balancer udah, topnya udah ketemu, ada saringan kasa ya, letaknya di sini nih. Nah, posisinya bukan kayak gini, bukan, tapi berdiri. Nah, posisinya berdiri ya. Nah, kayak gini tuh. Ini yang sebelahnya juga belum dipasang nih bearingnya. Kita pasang bearing. Kasih oli. Ini juga sama, kasih oli. Pasang. Ini pakai bekasnya juga.
Yang balancer kode bearingnya 6004. Ini original semua ya bearingnya. Pasang. Ini pakai bekasnya juga. Ini kita bersihkan. Ini kita kasih oli. Nah, ini kita kasih oli semua. Nah, sekarang kita kasih lem ya nih. Ini udah kita bersihkan ya nih tuh. Ini harus bersih, jangan ada yang mengganjel. Udah ya, untuk pengeleman ini tinggal di lem aja, diratakan serata mungkin. Ini kita skip aja ya. Untuk pengeleman tinggal di lem, diratain sebelah aja. Kayak ini untuk pengeleman udah selesai. Ini kita kasih oli lagi. Ya di sini ada 2 bos center ya, 2 biji. Nah ini satu, yang satunya nempel di sini tuh. Nah ini hilang. Bos centernya gede-gede. Bismillahirrahmanirrahim, kita paskan. Palu karet ya. Sekarang kita balik, kita pasang baut. Ini yang di dalam. Yang di dalam panjang ya, 2 biji, terus kepalanya bersih. Nah, selebihnya yang di luar. Ini sebelum dikencengin, dia ada jarak 1 cm kurang lebih. Nih. Berapa? Nah, di sini nanti ada masa nih. Terus di sini ada cantolan untuk si sensor gigi. Sebelum kita rakit lebih jauh, kita bersihkan dulu si bekas-bekas lemnya nih, supaya nantinya tidak jelek ya, nantinya tidak seperti bekas dibongkar. Mumpung masih basah lemnya, belum kering. Ini harus lancar ya, Nah sekarang kita pasang ini ya, si piston nih. Piston gak diganti, cuman ringnya aja nih, original ya. Original ringnya. Ini kita pasang ring dulu. Dimana untuk pemasangan ring, ini setiap sambungan jangan dibuat sejajar ya. Kalau saya gini masangnya nih, membentuk X. Ring konversi pertama, kedua, ini ring cacing, pendamping cacing, jadi X. Ring cacing di tengah. Ring pendamping cacing kanan kiri sama ya. Nah. Pendamping cacing, ring cacing. Terus ring konversi pertama dan kedua, ini ada bedanya. Ini pertama dan kedua. Kalau yang kedua nih ya hitam warnanya, terus yang satunya agak sama sih hitam ya. Kalau yang original di sini ada RR standar ya, nggak ada R1, R2 gitu, nggak ada RR. Cuman perbedaannya ring pertama dan yang kedua. Kalau yang pertama ini dalamnya nirus nih itu, nirus, nggak runcing. Nah ininya. Kalau yang kedua dia runcing, luar dalam runcing.
Kita pasang yang kedua dulu yang runcing, yang ada angkanya menghadap ke depan ya. Nah, sekarang yang pertama, sama yang ada angkanya ke depan juga. Nah, sambungan ring kompresi pertama, kedua, pendamping ring cacing, cacing, jadi nyilang gitu loh. Ring cacingnya di tengah. Sekarang kita kasih oli. Pinnya udah dipasang ya, satu nih penguncinya, tinggal yang sebelah sini. Nah, ini yang ada titiknya letaknya di bawah. Kalau tanda bacanya hilang, ya kalau tanda bacanya hilang, ini patokan angka yang besar taruh di X, angka yang kecil taruh di in. Nah, patokannya ukur pakai jangka sorong. Ini tinggal kita pasang. Ini agak dipegangin dikit. Ini tinggal ditekan. Oke. Ini udah mengunci ya. Ini sifatnya penting, awas kalau lepas dia berbahaya, nanti si pen piston dia nonjol, nanti hantem boring, nanti boringnya rusak. Oke. Packing original ya. Ini si Usup yang masang nih kayaknya nih. Bukan di sini bos. Nah, yang inilah. Buah center adanya sebelah sini semua ya. Nih tuh buah center. Ini sekedar perbedaan aja nih, perbandingan nih buah center yang bawah dengan buah center yang di bagian atas boring beda ya. Kalau yang ini agak pendek, kalau yang di atas boring dia panjang gitu. Di atas boring dan head. Nah ini nggak usah dilem ya. Ini nggak usah dilem. Packing yang original nggak usah dilem. Kasih oli. Boringnya udah dikasih oli belum? Udah kita kasih oli, tinggal dipasang. Nah, oke. Palu karet. Ini tinggal diputar. Kencang guys. Putar naikin. Nah, tahan boringnya. Nah, kita posisi temakan. Packing kaleng. Kalau yang sebelah sini nyilang ya buah senternya. Ini tuh. Packing kalengnya original ya. Pasang. Ini kita nggak usah lem ya, tinggal pasang headnya. Pasang. Ini kita kunci dulu.
murna 2 desok murna. Jadi itu dong. Tekan dulu gitu tangan dia. Ini jangan dulu kencang-kencang ya. Yang penting ini aja dulu. Jangan dulu kencang-kencang, yang penting masuk aja dulu. Untuk megangin aja. Nanti setelah terpasang baut axle, baut head 4 biji baru kita kencangin ini. Ini untuk di bagian noken as ini udah di setting, makanya ini nempel di sini dulu, oke? Ini nempel di sini dulu. Kita pasang, sebelum masang ini kan ini udah di setting. Nanti kalau dilepas nanti berantakan. Nah, sekarang kita lepas. Ini udah di setting. Setting sim-simannya ini udah dibuat batas minimal kita suara mesinnya biar lembut banget. Untuk celah sim-siman yang in 0,10 minimal maksimal di 0,20. Untuk yang X minimal di 0,20 maksimal di 0,30. Idealnya di 15, yang in X 25. Biar agak lembut sedikit. Kalau saya pribadi biasanya kalau pengen suaranya lembut, nggak ngok tarikannya, yang in dikasih 0,13, yang X dikasih 0,21 atau 20. Itu udah enak segitu. Bautnya cukup panjang. Remote-nya ada 2 biji, ada 4 biji panjang-panjang. Terus terdapat ring semuanya. Nah, ringnya satu-satu. Kunci 12. Ini kencengin perlahan dulu, nyilang. Nah, nyilang dulu. Nah. Kunci soknya yang panjang ya, terus yang panjang kunci sok 12, terus ini awas nih, ininya nih kena kunci, nanti bisa dower, nanti si noken as bisa kenceng. Di sini ada ring ya, ringnya letaknya di dalam. Nah, di dalam. Ini ada ring di dalam. Ini pakai kunci L6. Nah, walaupun dikencangin secara kencang, ini harus kendor, nah harus bergerak. Rantai ketang sup. Pasang. Nah, setelah kayak gini, lidah ketang yang bawah. Lidah ketang yang bawah ya. Harus masuk dulu pada dudukannya, sama ini ya nih sentilannya nih. Nah, klep ini ke bawah. Nah, setelah kayak gini, ini kendorin sup pakai obeng nih, puter searah jarum jam, nah sampai mentok. Usahakan sepi magnet sejajar dengan ini nih untuk pengetopan. Nah, untuk pengetopan kita pasang
magnet patokan dulu buat pengetopan magnet sama sepinya sob. Nah, kita pasang magnet sama sepinya sob. Pasang sepi dulu untuk patokan top ya, biar nggak salah. Nah, garis di bagian sini nih. Nah, saya jejer dengan segitiga atau garis sentilan di bagian crankcase nih tuh. Tandanya piston pada posisi TMA. Nah, sekarang kita pengetopan. Ininya betul. Oli. Ini kasih oli dulu ya. Karena nanti saat mesin pertama dinyalakan otomatis oli belum naik ya. Karena agak lama dikit karena si oil coolernya kan kosong. Ini perlu pelumasan oli dulu biar lancar, biar nggak bergerus saat oli sebelum bersirkulasi. Ini untuk pemasangan kita yang ek dulu ya, kita yang ek dulu. Nah, ini untuk pengetopannya noken as, ini garisnya nih, tuh. Ini garisnya ke belakang ya, nih ke sini ke bawah. Nah, ini masih belum, masih kurang. Satu gigi lagi ke bawah. Nah, tuh. Ini pas kan? Nah, satu gigi ke atas. Nah, pas ya, no. Nah, giginya ke bawah. Terus pasang noken as yang in. Jadi patokannya yang ek. Nyetrek sob, muter deh. Terus garis yang in dia sejajarnya ke atas. Yang ek ke bawah, yang in ke atas. Tahan deh. Ya, yang in dia ke atas, yang E ke bawah. Terus dari angka 2 ke angka 3 nih, panah angka 2 ke angka 3 ini harus genep 16 mata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 mata dengan ini sejajar, udah sinkron ya. 2 tanda top udah pas ya. Jangan lupa noken piston pada posisi TMA, tetap pada posisi TMA. Sekarang kita kasih oli lagi guys. Di sini ada tandanya in dan ek. Nah, ini ek. Ini kepunyaan yang ek. Tadi kita pasang yang in. Kita pasang yang in dulu. Pasang. Perhatikan di sini ada 2 boss center. Yang in ada 2 boss center, yang ek ada 2 boss center sebelah lakopannya. Dan untuk yang ini terdapat 2 boss center semua. Untuk bautnya yang ada boss centernya dia panjang, yang nggak ada boss centernya dia pendek. Nah, pasang. Ingat ya, yang ada boss centernya bautnya panjang, pendek, panjang, yang nggak ada boss centernya pendek. Ini penting, kalau nggak ada boss centernya nanti ini juga ada tulisannya X. Nah, berarti kepunyaan yang X. Pemasangan jangan kebalik kayak gini, jangan. Nah, ini yang rata nih, ini yang agak ke dalam, yang rata hadapnya keluar, yang ada markernya tuh, tandanya catnya menghadap keluar. Nah, sekarang pasang, ini panjang, lakopannya sob. Nah, ini juga perhatikan bantalannya. Kalau bantalnya udah aus,
ganti ya. Kalau nggak diganti nanti rantai keteng baru, penekan keteng baru, kalau bantalnya udah jelek percuma, nanti akan tetap kendor rantai keteng, tapi ini jarang rusak. Pasang, panjang, pendek, pendek, ini panjang, pendek. Nah, ini panjang, pendek, ini panjang, pendek, satu lagi pendek. Kita kencangkan, usahakan nyilang ya. Nah, sekarang tutup. Ini masih kendor ya, no rantai keteng. Ininya si setut ketengnya lepas, putar searah jarum jam. Nanti dia menekan dengan sini jetrek, no. Nah, no. Terus kita sinkronkan lagi topnya, kita pastikan ini harus pas pasti. Garisnya sejajar dengan sentilan yang ada di bagian crankcase. Topnya yang in dia ke atas pas ya, tuh ada tuh. No. Yang X dia ke bawah pas ya, no. Oke, udah sinkron. Nah sekarang ini baru kita kencangkan. Ini karetnya pasang nih, jangan nggak dipasang. Kalau nggak dipasang nanti keluar oli dia. Kita pasang. Ini nggak ada ring ya. Kalau untuk Suzuki dia nggak ada ring. Ada bosnya, terus ring oli. Nah, terus ini ada bos center, bos center ini. Guys, pakai kau bisa. Sini ada bos center satu. Pasang packing original ya. Ini pasang. Ini bos senternya cuma ada satu ya. Cuman yang bawah doang, yang atas nggak ada. Pasang sob, pakai sob. Karena yang atas udah bos senternya sama dengan as si penahan gigi primer starter. Pasang. Sebelah sini panjang nih satu. Selebihnya sama semua.
sini ada as gear, bosing. Tuh. Nah, di sini ada bosing ya, bosing gear. Dimana di sini ada o-ringnya juga nih, di bagian dalam ada o-ring. Ini kalau o-ringnya rusak, walaupun seal bagian luarnya diganti akan tetap bocor ya. Ini yang ada coakannya letaknya di dalam. Yang ada coakannya letaknya di dalam. Oke. Nah, udah, ini nggak akan jatuh kecepit. Sekarang kita pasang baut oli nih, baut oli dulu. Nah, sekarang kita pasang area kopling. Sekarang kita pasang baut balancer. Yang gigi bintang shift drum pasang dulu ya. Di sini ada knocknya nih, dudukan pinnya. Lock, tinggal pasang, masukin obeng. Ini ganjal dulu. Kayak gini. Ini pasti knocknya, knock ketemu knock. Oke. Nah, sekarang bautnya pasang. Iya. Kunci L masuk. Nah, ini baut L nya beda ya, beda dengan yang lain, panjang. Ayo. Nah, setelah kayak gini, ini pasang as persneleng. Di sini ada ring ya. Nah, ring. Tinggal pasang. Nah, oke. Udah. Selanjutnya di sini ada ring tebal. Ring tebal. Oke. Di sini ada gigi. Ini tinggal dipasang. Ini yang cekung letaknya di dalam ya. Jangan dulu dipasang sepi. Gigi pompa oli. Ini untuk gigi pompa oli ya. Nah, nanti kalau dipasang sepi dulu susah masang pompa olinya. Ini pasang pinnya. Nah, penahannya. Dia akan sinkron dengan ini nih, harus pas. Nah, oke. Nah, posisinya dia gigi si plastik lebih rendah dibanding gigi yang besi. Nah, setelah kayak gini baru kita pasang sepinya. Nah, pasang sepinya. Nah, setelah dipasang sepi, pasang gigi primer. Dimana gigi primer? Di sini ada bekas tandanya ya, nih tuh ada garisnya tuh. Yang ada garisnya nih, tuh set, ini taruhnya di atas. Nah, kalau ada tanda marking di sini ada cat ke atas catnya. Nah, baru pasang. Nah, selanjutnya pasang sepi. Klipnya, penahannya. Ini ada yang runcing dan ada yang tumpul. Yang runcing menghadap ke atas biar lebih mengunci gitu. Tang. Nah, oke. Setelah kayak gini di sini ada ring. Nah, ringnya sama dengan ring pedal engkolan yang di dalam. Pasang. Terus di sini ada ring cembung. Nah, yang cembung menghadap keluar. Di sini ada mur, dimana murnya berbeda ya. Kalau untuk yang ini, kalau ini dia kebalikannya, kebalikan daripada mur yang ini yang pada umumnya. Ini ngencenginnya dia ke kiri, ngendorin ke kanan. Kalau yang ini di sini ada tandanya nih L. Nah, L. Kalau yang ini nggak ada, mur yang normal putarannya dia nggak ada tandanya. Kalau yang ini ada tandanya L, berarti L sebelah huruf as. Ini ngencenginnya ke kiri nih. Nah, aturan ngendorin ke kiri, ini mengencengin ke kiri. Kunci dua-dua sob. Nah, ya. Nah, kencengin. Nah, beres. Sekarang pasang bosing. Tuh. Ini kita kasih oli. Pasang. Kasih oli lagi. Ini ada gigi sekunder atau gigi rumah kopling. Nah,
Terus di sini terdapat ring. Ini ring ini nggak ada yang sama, cuman satu di sini. Nah, selanjutnya pasang si kaki 5, kaki 4. Ini agak seret dikit. Nah, ketok. Di sini terdapat ringnya ring pengunci. Nah, di sini ada sentilannya nih. Ini paskan dengan cokan di bagian kaki 4-nya sebutannya, padahal kakinya ada 5. Pasang. Nah, terus di sini tinggal pasang mur. Murnya yang sama dengan ini, tapi ini mur putarannya yang normal. Yang rata letaknya di bawah. Ini muter ya kenceng ya. Caranya, tekniknya, masukin gigi. Masukin gigi. Putar. Pakai tang, masukin gigi 1 atau gigi 2 bebas, gigi 3 bebas. Nah, masuk gigi. Nah. Baru kita kencengkan. Nah, setelah kayak gini, ini kunciannya dikunci lagi ya. Kasih oli. Ini pasang kampas kopling. Ini yang ada cokannya diusahakan sejajar boleh ya. Nah. Si kampas. Kalau saya ini yang runcing menghadap keluar. Bebas bolak-balik juga boleh. Kampas pelat, terus kampas yang runcing keluar, pelat, kampas, terus pelat, terus kampas, pelat, kampas, ya, si oli. Nah, untuk shutter F di sini nggak ada topnya ya, bebas juga pemasangannya, dia udah pas sinkron gigi ini ketemu dengan gigi ini, nggak numpang, udah sinkron. Di sini ada bearing penarik kopling. Nah, pasang, tekan, masukin. Nah, terus di sini ada per ini pasang baru. Ini alat rentan patah nih, ngencinginnya harus pakai perasaan. Hilang. Nah, sekarang ini tinggal pasang packing. Ini packingnya nggak diganti ya. Kalau yang sebelah kopling masih bagus original. Di sini ada boss center 2 biji ngilang. Nah ya, ngilang. Ini kita kasih oli. Nah, untuk pemasangan ini kita pasang dulu nih
si tuas koplingnya pasang. Nah, setelah kayak gini nih, posisikan ininya menghadap ke belakang ke pas engkolan atas dikit. Nah, ke belakang kayak gini tuh. Oke. Nah, kalau ke depan dia nggak akan masuk ke belakang. Nah, giginya nanti berkaitan dengan gigi ini nih. Nah, sekarang kita pasang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pasang baut. Ini jangan sampai kecabut lagi nih. Ini kalau kecabut, nanti isi setut di bagian tuas, tuas di bagian as kopling di sini nanti bisa muter giginya ke depan. Masangnya susah nanti, harus dibuka lagi. Pasang. Nah, ini bautnya sama semua, terkecuali ini nih beda nih, 2 biji panjang, 1 pendek di atas. Hilang ya. Sekarang kita pasang filter oli. Oli di sini original ya. Nah, filter oli original. Di sini ada o-ring ya. Jangan lupa nih, di bawah sini ada o-ring. Kalau o-ringnya nggak kepasang, ini percuma, nggak akan kesaring oleh filter pasang. Ini o-ringnya masih bagus, masih timbul. Ini yang panjang, yang pendek. Ini udah beres. Ini kita pasang dinamo ya nih. Ini dinamo o-ringnya masih bagus, cukup pakai oli aja. Kalau o-ringnya masih bagus nggak usah dilem-lem ya, pasang. Ini terganjal oleh ini nih. Ini cantolan ini nih, lepas dulu. Kalau nggak ke ini ke atasin posisinya gitu tuh. Pasang dinamo. Nah, cek langsung. Nah, sekarang
sekarang kita pasang pipa eksternal pompa oli. Bautnya sob, ringnya. Di sini terdapat 2 ring ya. Tuh. Di atas ring, terus di bawah ada ring lagi. Nah, ini bautnya beda, bolong tengahnya. Jangan salah, jangan keliru. Nanti olinya buntu, nggak nyampe ke head. Nah, di sini ada ring, di bagian bawah ada ring juga. Nah, kunci 14, nih 12 teh. Nah, persen berapa? 5. Masuk. Nah, terus ini untuk pengecekan oli nih. Nah, nanti naik apa enggak kencengin dulu. Nanti kita cek setelah mesinnya hidup. Nah, pasang seal head. Nah, sekarang pasang seal head. Pemasangan seal head ini masih bagus, nggak diganti ya. Ini tuh nyangkol itu gitu, dona handle tuh. Ini pemasangan seal head ini masih bagus, masih original bawaannya, nggak diganti, masih bagus ya. Cukup ditambah lem di bagian setengah lingkarannya aja nih, sini. Nah, ini sama di sini nih, ice sama lubang busi. Ini kalau nggak dilem, kalau ada kebocoran ini adanya di dalam. Nah, dia pasti masuknya ke bagian lubang busi nanti. Nanti lubang businya akan cepat konslet. Makanya nanti businya akan cepat konslet kalau oli keluar dari sini nih. Dan juga kalau masuk ke bagian ais, nanti motornya akan ngebul nih olinya tuh. Ini sepele kayak ais. Kalau ini bocor, motor akan ngebul. Kalau ini bocor, nanti businya akan cepat konslet, akan keluar dari bawah dari sini nih. Olinya nih, karena ada lubang hawa busi di bawah. Sekarang kita pasang. Baik, gue jalan lah. Sini ada seal ya. Oh, setiap bautnya terdapat seal. Ini baut udah semua, nggak ada yang tersisa, ring pun nggak ada yang tersisa untuk dalaman mesin. Ini tinggal tuas kopling, handle kopling, sama ini nih. Nih sensor ini belum dipasang. Ini ada sentilan ya nih. Nah, ada sentilan nih tuh. Ini letaknya di dalam. Nah, masukin di dalam. Nih kayak gini tuh. Nah, masukin klep ke dalam. Nih sini nih. Nah, sensornya di sini nggak dilepas guys, nih tuh. Nah, tinggal kita pasang oil cooler, nanti pasang oli, miring sob. Nah, setelah dipasang ke bagian kerangkanya, nih olinya perhatikan. Jadi patokannya ini aja nih. Walaupun di sini tulisannya 1000 mili, kalau bekas dibongkar full overhaul, kasih seliter dulu. Setelah kasih seliter, hidupin. Setelah hidup, diamkan beberapa menit. Kalau bila perlu sampai setengah jam. Nanti lihat takaran olinya. Ini harus di batas yang tengah nih. Nih, batas yang tengah, garis yang tengah. Ya, jangan patokan ke ini, terkecuali belum overhaul, cuman ganti oli doang. Cukup seliter karena di bagian filter terisi oli dan di bagian oil cooler udah keisi oli. Kalau overhaul kayak gini, patokannya jangan 1 liter, patokannya garis ini nih. Oke teman-teman nih, ini tinggal kita pasang, naikkan ke kerangkanya. Nanti setelah rakit kita langsung hidupkan. Oke, kita skip aja ya. Nah, oke nih, ini udah kepasang semua. Mari kita nyalakan nih. Wah. Tuh. Ini semua udah kepasang. Kalau ais, ini ais abaikan aja ya. Ini udah disumpel, udah dimatikan nih aisnya. Oh.
kan udah lembut kembali mesinnya nih. Nah, kita juga nih kedatangan Satria FU lagi. Ini udah lama banget katanya nggak dihidupin, bekas pawai terus mati mesinnya. Ini nanti insya Allah kita belah, kita kontrol dari mulai rasio, karet balancer, terus area kopling, area piston, boring, area sim-siman, klep, rantai keteng. Ini yang mau overhaul. Ini udah lama banget tuh. Udah banyak sarang laba-labanya noh. Udah mati, akinya juga kagak ada noh. Intinya pengen dihidupkan lagi. Nah, informasi untuk yang belakang nih. Yang belakang katanya seret di bagian kampas belakang seret. Ini piringannya Kang Soleh yang oleng. Ini piringannya oleng nih tuh. Kita puter. Nah, si kaliper ini gerak kanan kiri noh. Nah, tuh. Tuh, gerak kanan kiri. Ini piringannya. Nanti coba kita bersihkan aja di bagian si kalipernya. Kalau masih seret ya harus ganti piringan. Oke ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat.